Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah Media dimanapun berada, semoga terus tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti program UMR, Untayan Mutiara Ramadan. Dan pada kali ini spesial Nuzulul Quran dengan tema Al-Quran sebagai obat. Untuk mengawali acara ini, mari kita sama-sama dengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz muda kita, Ustadz Muhammad Rafi Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdurrahman Makadita LC-MKOM. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya mempertemukan kita kembali dalam suasana ibadah Ramadan, khusus di malam hari ini, malam ke-17 yang biasa kita kenal dengan Nuzulul Quran, di mana Allah turunkan Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah, sungguh mulia Al-Quran. Mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Satu di antara kemukjizatan ayat-ayat Allah atau surat yang ada di dalam Al-Quran ini adalah Al-Quran bisa mengobati baik itu penyakit jiwa maupun penyakit fisik. Masya Allah. Jadi Al-Quran bisa mengobati penyakit jiwa maupun penyakit fisik. Ada satu kisah menarik yang diceritakan ya, dalam perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang dimana pada saat itu tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika mereka sampai di satu kampung, mereka berharap di kampung itu mereka bisa mendapatkan jamuan, baik makan maupun tempat tinggal. Tapi ternyata masyarakat tersebut menolak, tidak mau menerima. Hanya sebelum mereka menolak juga, mereka sempat memberikan tawaran. Adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan penyakit tokoh kami atau pemimpin kami? Kata masyarakat tersebut.
Maka para sahabat itu mengatakan ada. Dan akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri yang bertemu dengan pemimpin masyarakat tersebut. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri datang ke sana, Masya Allah, orang tersebut sangat tinggi demamnya atau panasnya sangat tinggi. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yaitu membacakan suratul Fatihah. Setelah membacakan suratul Fatihah, kemudian ditujukan kepada orang tersebut dan akhirnya sembuh. Orang itu sembuh dari penyakitnya. Dan kemudian ditawarkan untuk diberikan seekor kambing. Hanya Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat yang lain tidak mau menerimanya sebelum informasi ini disampaikan kepada Nabi SAW. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan akhirnya ketika mereka menyampaikan cerita atau kisah ini kepada Rasulullah SAW, sampai Rasul mengatakan, siapa yang mengajarkan kamu ya bahwa suratul Fatihah itu adalah ruqyah, artinya sebagai obat, insya Allah. Dan akhirnya Rasulullah pun menyuruh untuk supaya mengambil kambing yang tadinya ditawarkan oleh masyarakat itu. Nah, kaum muslimin saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah obat, dan obatnya adalah obat untuk menyembuhkan fisik, menyembuhkan kesehatan jasmani, apalagi untuk penyakit ruhiyah, penyakit jiwa. Pasti Al-Quran akan menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa, ya keraguan, ya sifat-sifat yang galauan, misalkan resah, akan disembuhkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir saja itu akan tenang ini jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Maka dengan membaca Al-Quran pun jiwa kita ini akan tenang. Sehingga penyakit-penyakit kejiwaan itu bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya penting buat kita untuk senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran ini, bukan sampai kepada tataran untuk membaca kemudian memahami serta mengamalkan, sampai juga kita bagaimana mengobati jiwa kita, mengobati fisik kita dengan Al-Quran, Masya Allah. Maka kita sebagai seorang muslim, hamba Allah, harus yakin, tidak boleh kita ragu dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya. Maka Allah katakan sebagai hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Nah, oleh karena itu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Al-Quran ini sebagai penyembuh, sebagai obat. Maka di saat seseorang yang sakit, baik sakit jiwanya dalam keadaan galau, resah, gelisah, ataupun dalam keadaan sakit fisiknya, apa saja, maka dia harus juga kembali kepada Al-Quran sebagai obat yang pertama buat dia. Minimal suratul Fatihah. Kalaupun ditambah ada ayat-ayat kursi seperti itu, ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, dibacakan kemudian diobati fisiknya, diobati jiwanya. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi Allah mengatakan wa nazzilu minal Qur'an, Allah turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh, ya. Wa rahmah, bahkan juga sebagai rahmat. Ya. Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullah di dalam tafsir Du'aul Bayan, beliau mengatakan ternyata syifa di sini, obat di sini adalah yaitu menyembuhkan, yaitu menyembuhkan jiwa maupun menyembuhkan fisik, kata beliau. Masya Allah. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malam nuzulul Quran ini mengingatkan kita kembali salah satu di antara kehebatan dan kemujizatan Al-Quran adalah Al-Quran Allah jadikan sebagai syifa, sebagai obat penyembuh penyakit jiwa, penyembuh penyakit fisik. Dan kita berharap dan berdoa semoga kelak pun Al-Quran ini sebagai syifa dalam arti memberi pertolongan kelak di yaumil akhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pertolongan, yang memberi pertolongan atau
syafaat kepada teman-temannya, yaitu orang-orang yang suka membacanya. Mudah-mudahan ya kita sebagai orang beriman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, sampai kepada mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran ini bisa menyembuhkan penyakit jiwa kita maupun penyakit fisik kita. Pertanyaannya, kalau misalkan ada orang yang sudah membaca Al-Quran, suratul Fatihah maupun surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain, lalu dibacakan kepada sakitnya atau penyakitnya, ya, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwanya, ya, kemudian tidak sembuh, tidak bisa kita mengatakan bahwa ayat-ayat yang kita bacakan atau suratul Fatihah itu tidak menyembuhkan. Auzubillah. Ya, bila jadi ada hal yang lain ya mempengaruhi sehingga ayat yang kita baca atau surat yang kita baca itu tidak menyembuhkan penyakit kita. Di antaranya mungkin keimanan kita, kebersihan hati kita. Begitu saudaraku kaum muslimin. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat Nabi, tidak diragukan keimanannya, tidak diragukan kebersihan hatinya. Makanya kita yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran juga, kita harus selalu bersihkan keimanan kita dari berbagai macam perbuatan syirik maupun khurafat, dan juga kita harus membersihkan jiwa-jiwa kita ya atau hati kita dari penyakit-penyakit hati ya. Dengan demikian kita berharap benar-benar Al-Quran ini sebagai obat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama.